Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri, mereka yang suka lahir secara lahiriah menonjolkan dirinya, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya karena maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat ataupun tidak ada artinya, tetapi mencari ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan mereka semua yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, kiranya turun damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan juga Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara sekalian. Amin. Damai sejahtera kepada saudara membaca. Haleluya. 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 Lukas pasal 15 ayat 19 sampai 31. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umum dan kain halus, yang setiap hari ia bersuka-cita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kepada Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh lihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseri katanya, Bapa Abraham, kasihlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Bapakku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang yang mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
Kata padanya, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Rama. Baik, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama, untuk ambil bagian di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita sebagai kawanan orang-orang kudus, dan juga bersama dengan saudara-saudara kita yang tidak kelihatan, yaitu para jana suci. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersekutu, dan kita bisa ambil bagian di dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Baik saudara, di dalam suatu jalan kehidupan, kita selalu diperhadapkan terhadap pilihan. Jadi kalau kita diperhadapkan dan kita harus memilih, dan kita tidak bisa membuat pilihan atau membuat kemauan, jalan menurut kemauan kita sendiri. Menurut tulisan para rasul yang disebut sebagai Didake ton Apostolon, pengajaran para rasul, mengatakan bahwa kehidupan kita itu diperhadapkan kepada dua jalan. Jalan kehidupan dan jalan kematian. Dan kita nggak bisa memilih mencari opsi ketiga. Kita harus memilih di antara itu. Jadi kalau kita diberikan kehendak untuk memilih, kita hanya bisa memilih di antara dua itu. Mau yang mana? Jalan kehidupan atau jalan kematian. Dan di dalam tulisannya, pengajaran para rasul menjelaskan tentang jalan kehidupan dengan berbagai macam, dan jalan kematian adalah dengan berbagai macam. Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, melihat daripada apa yang dijelaskan oleh para rasul tentang jalan kehidupan, kita pun harus memilih. Sebagaimana yang juga terjadi di dalam gereja di Galatia. Gereja Galatia di dalam pengajaran kita yang kita sudah belajar bersama-sama 2 minggu lalu, kita belajar bahwa gereja-gereja di Galatia itu telah menerima suatu Injil lain, Heteron Evangelion. Yang mana Heteron Evangelion ini yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan 2 minggu lalu, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah hukum Taurat menggantikan iman kepada Kristus. Yang kedua, hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi dilakukan bersama-sama dengan iman kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang menggantikan Injil. Nah, di dalam bacaan kita dari Galatia 6 itu, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus telah membuat suatu risalah di dalam tulisannya, dalam suratnya, bahwa mereka yang suka menonjolkan dirinya secara lahiriah, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Kalau sudah bicara tentang sunat, kita sudah tahu ini adalah bicara tentang orang Yahudi, adat istiadat Yahudi. Yang mana di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, sunat adalah suatu kewajiban. Yang mana dalam keyakinan mereka itu percaya bahwa kalau mereka disunat, mereka adalah orang yang akan ambil bagian di dalam berkat Abraham. Nah, tetapi di dalam prakteknya, orang-orang Yahudi ketika melakukan sunat, itu menjadi masalah. Masalahnya bagaimana? Dalam suatu catatan Bapak Gereja, kita bisa melihat bagaimanakah kemunafikan mereka dalam melakukan sunat. Khususnya kalau sunat itu kan harus dilakukan pada hari ke-8 menurut hukum Taurat. Nah, menjadi masalah ketika hukum Taurat memerintahkan sunat dan sunat itu dilakukan pada hari Sabat. Jadi pada hari ke-8 seorang bayi laki-laki dilahirkan, dia harus disunatkan. Dan kalau pas hari itu, hari penyunatan itu jatuh pada hari Sabat, itu pertanyaan bagaimana? Nah, para rabi Yahudi
ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi, mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau saya melakukan sunat pada hari Sabat, maka saya sudah melanggar hari Sabat. Kamu pun sebagai orang tua juga melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Itu dosa di hadapan Allah. Ngomongnya begitu. Lalu yang orang tua ini yang dari si bayi yang memang taat kepada perintah Allah, lalu mengatakan, "Loh Rabi, kalau gitu bagaimana?" Tenang, kita bisa tanda kutip mengakalinya. Kamu kasih persembahan sekian, kita percaya bahwa nanti kamu tidak dianggap melanggar hari Sabat. Jadi hukum Sabat dan hukum sunat itu diperdagangkan, diperjualbelikan. Akhirnya jadi apa? Jadi bisnis agama. Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, praktek yang serupa itu ternyata masuk ke dalam gereja di Galatia. Jadi ada orang-orang asing, bukan orang-orang Yahudi, yang mana di dalam tulisannya Jurnal Suci Epifanius dari Salamis, itu mereka selalu membuntuti Paulus kemanapun dia pergi. Jadi Paulus ini orang terkenal. Sampai dibuntuti terus kemana aja dia pergi, diikuti terus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita membaca di dalam kisah perjalanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, seringkali dia pemberitaan Injil pertama-tama kepada orang-orang Yahudi tidak ada masalah. Lalu begitu ada orang-orang Yahudi yang datang dari Yudea ke kota itu, pasti jadi masalah, pasti jadi ribut. Karena apa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Paulus kemanapun dia pergi. Saking kerennya Paulus mungkin ya, makanya diikuti ya kemana-mana. Nah itu. Dan ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di wilayah Galatia. Jadi Galatia ini walaupun disebut sebagai tujuan dari penulisan surat Galatia, Galatia ini bukan nama kota, tapi Galatia ini adalah suatu provinsi. Paling tidak ada 4 kota yang ada di dalam wilayah Galatia yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 13, 14, 15. Yaitu Antioquia Pisidia, Iconium, Listra, Derbe. Ada 4 kota. Dan mereka ini adalah sasaran, kota-kota ini adalah sasaran pemberitaan Injil oleh Paulus di wilayah Galatia, provinsi Galatia, yang mana ternyata orang-orang Yahudi juga membuntuti Rasul Paulus ke situ. Mereka menebarkan yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai Injil lain. Supaya apa? Menggantikan iman mereka kepada Kristus. Satu sisi juga memaksa mereka untuk melakukan adat istiadat Yahudi. Padahal umat di Galatia ini tidak semuanya adalah orang-orang Yahudi. Makanya itu Paulus menegur, apakah sunatnya itu menjadi masalah bagi orang Yahudi, bagi Rasul Paulus? Tidak. Kenapa tidak? Dalam catatan yang lain, dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa Timotius itu disunatkan. Sebagai rasul yang berlatar belakang orang Yahudi, dia disunatkan. Paulus sama sekali tidak pernah menolak atau membatalkan perintah sunat. Kalau itu diterapkan kepada orang Yahudi, contoh siapa? Timotius. Tetapi ketika sunat itu dipaksakan kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana yang sudah juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul 15, akhirnya para rasul mengadakan sidang konsili gereja purba di Yerusalem, tidak bisa dipaksakan sunat itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah itulah yang dimaksudkan di dalam surat Galatia. Dan menariknya adalah Rasul Paulus juga menuliskan mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Jadi mereka berkedok hukum Taurat seakan-akan hanya berpusatkan kepada sunat. Jadi seakan-akan sunat itu inti yang penting. Udah sunat selesai gitu loh. Akhirnya mereka apa? Semuanya diabaikan. Mengabaikan yang satu demi sunat ini. Jadi seakan-akan pokok hukum Taurat itu hanya disunat, nggak ada yang lain. Nah ini pun di dalam hukum Taurat sendiri, kalau hanya berpusatkan hukum Taurat itu kepada sunat, itu pun juga salah. Karena hukum Taurat di dalam 10 hukum nggak ada perintah sunat sama sekali. Dan 10 hukum ini kalau kita lihat ini berlaku secara universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah ibumu, jangan ada padamu ilah lain, kecuali yang hari Sabat itu. Tapi ini berlaku secara umum. Bangsa-bangsa bukan Yahudi pun juga mengakui
menginginkan milik sesamamu juga salah. Membunuh juga salah. Bahkan kita bisa melihat bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk apa? Supaya orang Yahudi itu menjaga kekudusan mereka. Jadi mereka ini demi sunat, sama sekali mereka bahkan membatalkan hukum Taurat. Ini menariknya. Jadi Paulus yang seringkali dituduh untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi di satu sisi, dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Dia tahu bagaimana melihat hukum Taurat dengan kacamata yang tepat. Ketika Timotius itu adalah seorang Yahudi, dia memerintahkan Timotius untuk disunat. Tetapi sunat ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk keselamatan. Ini yang ditolak oleh Paulus, menjadikan sunat sebagai dasar untuk keselamatan. Makanya kita belajar bagaimanakah orang-orang ini yang kedoknya sunat, tapi sebenarnya mereka sendiri adalah pelanggar hukum Taurat. Mereka memaksakan sunat dengan dalih itu adalah pokok dari hukum Taurat. Padahal sebenarnya mereka juga melanggar hukum Taurat. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan kita tahu bahwa seluruh yang diberitakan di dalam hukum Taurat adalah penuntun sampai kita berjumpa dengan Dia yang diberitakan di dalamnya, yaitu siapa? Kristus. Di dalam Mazmur 9 ayat 20, Septuaginta loh ya, bukan terjemahan Ibrani, terjemahan Septuaginta mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Sang Pemberi Taurat. Sang Pemberi Taurat itu siapa? Kristus. Di dalam teks ibadah Pekan Kudus, kalau nggak salah hari Rabu atau hari Selasa, itu ada suatu tulisan Sang Pemberi Hukum, Sang Pemberi Taurat, Kristus. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang siapa yang memberikan hukum Taurat itu, yaitu Kristus. Dalam Septuaginta menggunakan kata nomos teton, Sang Pemberi Hukum. Nomos teton bukan hanya sekedar pemberi, tetapi dialah sumber dari hukum itu. Kalau saya beri, bisa jadi kan saya bisa memberikan sesuatu yang dari orang lain. Saya beli bacang misalkan dari Pasar Atom, saya kasih ke Pak Herman. Berarti kan itu bacangnya dari Pasar Atom, saya cuma memberikan. Tapi kalau nomos teton pengertiannya, saya yang bikin bacang, saya yang kasihkan sendiri ke Pak Herman. Nah, itu seperti itu. Jadi Kristus yang sumber hukum itu, Dia yang memberikan hukum kepada bangsa Israel. Makanya di dalam hukum Taurat itu berbicara tentang Kristus. Makanya di dalam kisah yang ada di dalam Injil Lukas tadi, ketika Tuhan Yesus mengisahkan tentang dua orang kaya, Tuhan Yesus mengatakan sekalipun ada kesaksian Musa dan para nabi, itu bicara tentang Kristus. Dan menariknya kalau kita melihat di dalam tadi bacaan tadi tentang Injil Lukas, yang mengatakan bahwa ada seorang kaya, ingat ya, kaya, berjubah ungu dan kain halus. Menarik, tiga ini dulu ya. Jubah halus dan kain halus. Tiga. Jubah ungu, kaya, pakaian halus. Kalau di dalam catatan Bapak Gereja, ini adalah ciri khas ahli Taurat. Ahli Taurat itu berjubah ungu. Terus berpakaian halus dan mereka adalah orang kaya. Kenapa kaya? Kayak tadi yang saya katakan. Bapak harus melakukan sunat. Anak Bapak kan sudah hari ke-8 harus sunat. Tapi ini hari Sabat, nah jadi harus ekstra bayarnya, nah gitu. Jadi diperjualbelikan, perdagangkan begitu. Mereka kaya dari situ. Kayanya dari mana lagi? Ketika di dalam Bait Allah, ketika Tuhan Yesus mengobrak-abrik itu adalah jadi penukar uang, penjual sapi, lembu, kambing, domba itu yang punya ya orang ahli-ahli Taurat sendiri. Oh, kambingmu nggak bagus ini. Nggak boleh ini, nggak layak untuk korban persembahan. Tapi tenang, saya ada kambing yang kualitas bagus. Harganya berapa? Harganya misalkan contoh ya, ini ambil aja contoh. Yang bagus ini harganya 10. Loh, terus kambing saya gimana yang saya bawa dari misalkan dari tempat lain gitu, dari luar Yerusalem. Oh nggak apa-apa, saya beli. Tapi saya beli harganya 5 karena ini ada cacatnya gitu loh. Jadi Bapak harus beli di tempat kami itu, silakan beli di sana, harganya 10, lalu dibelilah. Ya, terus yang kambing 5 tadi gimana? Ya dibuat yang nanti datang lagi, misalkan sore atau besoknya yang datang. Wah, domba Bapak, kambing Bapak nggak layak. Ini pakai kambing yang tadi yang dia beli harga 5 dijual harga 10. Ya itulah sumber kekayaannya seperti itu. Termasuk penukar uang.
Kalau misalkan kurs $1 15.500 rupiah, mereka gorok jadi 20.000. Nah, seperti itu. Itu contohnya begitu. Karena di Bait Allah tidak menggunakan uang Romawi, tapi menggunakan uang khusus Bait Allah, namanya shekel atau shekalim. Shekel. Jadi tidak menggunakan dinarios, tidak menggunakan drahma atau dirham, tapi menggunakan shekel atau shekalim itu. Dengan kursnya tadi itu harusnya misalkan $1 15.500, jadi $1 20.000. Nah, kekayaan mereka dari situ. Dan itulah yang akhirnya mencirikan orang ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang kaya, dan mereka tidak disukai oleh masyarakat. Sama seperti orang-orang tidak suka dengan pemungut cukai. Tapi lucunya dalam bagian Injil yang lain, seorang ahli Taurat bisa berdoa, aku tidak seperti orang Farisi ini, padahal sama-sama juga penipu gitu loh. Nah, jadi itu yang menariknya ya. Jadi orang kaya di dalam Kisah 16 ini secara spesifik kita bisa melihat ini adalah gambaran seorang ulama Yahudi. Dia ahli Taurat. Dan menariknya adalah di sini dikatakan ada 5 orang saudaraku. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, di antara kamu itu dan saudara-saudaramu itu ada kesaksian Musa dan para nabi. Kalau kita melihat di dalam catatan Janus Suci Epifanius yang menyatakan bahwa ini adalah ahli Taurat, sangat tepat. Karena apa? Ahli Taurat adalah seorang yang benar-benar berkecimpung di dalam kitab suci. Mereka mempelajari hukum-hukum Taurat, mereka juga mempelajari kitab-kitab suci, kitab Ibrani. Nah, ahli Taurat ini juga disebut dalam bahasa Yunani gramatikos, gramatikos, jamaknya gramatikoi. Jadi mereka ahli Taurat ini kita bisa melihat di dalam Lukas 16 bagaimanakah mereka punya hukum Taurat, mereka punya kesaksian Nabi, tetapi pada akhirnya ketika dia harus mati, dia berada di dalam alam kesengsaraan, alam maut. Padahal di tengah-tengah mereka ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Ini menarik. Jadi ahli Taurat ini punya hukum Taurat, tetapi mereka secara esensinya mereka juga pelanggar hukum Taurat. Nah, spirit yang sama ini, mental yang serupa ini datang kepada gereja di Galatia. Akhirnya apa? Mengacaukan umat di situ. Makanya Paulus menuliskan surat ini sebagai bentuk respon dan pertanggungjawaban secara pastoral bahwa dia adalah gembala bagi umat di situ. Walaupun di dalamnya para rasul itu pasti menahbiskan seorang penatua atau episkop bagi setiap gereja, tetapi bukan berarti setelah ada presbiter atau penatua di situ, para episkop langsung cabut gitu aja, nggak mau bertanggung jawab, tidak, tetap. Di bagian lain kita bisa melihat bagaimana para rasul, walaupun dia sudah menahbiskan para episkop, dia tetap bertanggung jawab terhadap para episkop itu. Misalkan dalam kitab Wahyu, ada 7 gereja kan? Ada 7 gereja, ada 7 episkop. Tetap Rasul Yohanes tetap bertanggung jawab tetap di situ. Dia nggak akan pernah lepas tangan. Demikian juga Rasul Paulus. Dia tidak pernah lepas daripada penggembalaan itu. Nah, itu juga satu sisi kita belajar apa yang terjadi di gereja Galatia, tetapi di satu sisi kita juga belajar bagi diri kita sendiri bahwa apa di dalam gereja itu kita bisa melihat seorang rasul itu bertanggung jawab terhadap umat. Bahkan dia juga bertanggung jawab kepada para episkop dan para penatua yang presbiter yang dia tahbiskan. Jadi kita bisa melihat juga ada suatu bentuk penggembalaan. Surat-surat ini merupakan bentuk penggembalaan. Apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah kita berhati-hati di dalam mendengarkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada yang namanya Injil lain itu yang datang kepada kita. Ngakunya ortodoks, tapi mengajarkan bentuk pengkultusan terhadap individu. Itu bahaya. Jangan sampai ada mengaku, hanya saya yang layak untuk memberitakan iman ortodoks. Hanya kalau saya mengajarkan iman ortodoks, itu betul. Kalau yang lain salah semua, itu nggak boleh. Kayak begitu. Ini contoh-contoh yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada mental-mental seperti itu. Ngakunya ngajar ortodoks, tapi yang diajarkan yang heterodoks. Sama seperti tadi, mengajarkan, oh kamu nggak apa-apa, percaya kepada Kristus, tapi kamu juga harus
sunat. Nah, itu yang berbahaya. Oh, nggak apa-apa kamu menerima iman ortodoks, tapi kamu harus apa gitu. Nah, ini yang hati-hati. Jangan sampai ada yang seperti itu. Karena apa? Dikatakan di dalam pepatah kita, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Satu ajaran yang lain, asing, ketika masuk dan itu dibiarkan, maka dia dapat berpotensi merusak yang lain. Paulus mengatakan pengajaran-pengajaran bidat itu seperti penyakit kanker, cepat sekali menjalar ke yang lain. Makanya gereja dengan tegas selalu menolak kalau ada pemberitaan asing yang datang kepada gereja. Jadi kita pun juga belajar demikian. Jangan sampai apa? Kita berakhir seperti yang tadi itu, orang kaya itu. Ada pada mereka isi Taurat, kitab para nabi, kesaksian tentang Kristus, tapi mereka menolak. Bahkan di situ Abraham itu adalah figuratif tentang Allah. Mengatakan bahwa jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ahli Taurat ini punya kesaksian Musa dan nabi, tapi mereka tidak taat. Sebagai buahnya apa? Mereka punya hukum Taurat, mereka punya kesaksian para nabi, yaitu bicara tentang perjanjian lama. Mereka tidak taat, mereka melanggar, mereka tidak percaya. Jangan harap mereka percaya dengan orang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa di situ? Kristus. Dapat kita lihat di dalam Injil Matius, ketika Tuhan Yesus bangkit, apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama Yahudi itu? Mereka membuat berita palsu bahwa mayat Yesus dicuri. Jadi mereka tetap tidak percaya ketika Yesus bangkit. Dengan demikian maka Bapak Gereja itu melihat yang di Lukas 16 ayat 9 sampai 31 ini bukan hanya sekedar kisah perumpamaan, tapi ini bicara juga Yesus sedang bernubuat tentang apa yang terjadi pada ahli-ahli Taurat. Dan secara khusus di sini menurut Bapak Gereja Epifanius juga ini bicara tentang siapa? Imam besar Kayafas yang punya mertua namanya Hanas. Hanas ini punya anak laki-laki 5. Nah, Kayafas ini sebagai mantunya Hanas, imam besar Hanas, cocok kan? Berarti dia punya 5 saudara laki-laki. Istilahnya saudara ipar. Tapi dalam kultur Yahudi perkawinan tetap dianggap sebagai, ipar pun tetap dihitung sebagai saudara gitu. Nah, cocok. Kayafas punya 5 saudara ipar yang semuanya juga ahli Taurat. Cocok dengan kisah ini. Jadi menjadi gambaran, menjadi pelajaran bahwa seseorang yang berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang agama dalam konteks orang Yahudi, termasuk di dalam kekristenan, bicara ortodoksia, kalau dia tidak benar-benar mengalami yang namanya disebut, Paulus katakan menjadi ciptaan baru. Bicara tentang apa? Kelahiran kembali melalui air dan roh. Tidak dapat masuk bagian dalam kerajaan surga. Jadi inti utamanya, hukum Taurat itu pada intinya harus membawa orang kepada kelahiran kembali melalui air dan roh. Demikian pula Kristus, di dalam Kristus kita menemukan dan kita memperoleh kenyataan kelahiran kembali melalui air dan roh yang diselenggarakan di dalam baptisan. Walaupun gereja ortodoks tidak menampik ada orang-orang yang dibaptiskan tapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Jadi ini kita harus benar-benar paham ini. Kelahiran kembali melalui air dan roh di dalam iman ortodoks dilaksanakan di dalam baptisan. Tetapi di dalam baptisan belum tentu orang yang dibaptis itu mengalami kelahiran kembali melalui air dan roh. Karena apa? Kita nggak tahu orang itu bagaimana. Jangan sampai ada di antara kita yang golongan yang kedua itu. Yang dibaptis tapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali melalui air dan roh, itu berbahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam baptisan ortodoks, baptisan itu menyelamatkan, di satu sisi betul. Tapi jangan lupakan kenyataan yang lain yang perlu kita waspadai ini. Jangan sampai orang yang dibaptis itu merasa udah dibaptis selesai. Padahal dia tidak mengalami kelahiran kembali melalui air dan roh.
berbahaya itu. Dari sini kita belajar bahwa apa yang kita imani bukan hanya sekedar kita imani, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan. Jangan sampai kita dipandang sebagai, pada saat penghakiman Kristus, kita dipandang sebagai orang yang tidak layak. Dan itu adalah suatu kerugian. Jangan sampai kita seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang ada di dalam alam maut ini. Yang menderita, yang harus menunggu nanti pada hari kebangkitan mereka akan dihakimi. Dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, dan jelas mereka yang ada di dalam Hades ini adalah mereka yang akan dihakimi untuk mendapatkan kematian kedua. Jadi jangan ada di antara kita yang sampai seperti itu. Marilah kita menyadari kehidupan kita. Marilah kita mengoreksi diri kita. Tidak usah menuding, oh orang itu nggak ngajar ortodoks, sesat, setan. Jangan. Orang itu ngajarkan bukan ortodoks, iblis. Jangan. Lebih baik kita koreksi diri kita sendiri. Seorang rahib mengatakan, ujilah keselamatanmu sendiri. Jangan ngurusi keselamatannya orang. Kamu sendiri, bagaimana dirimu aja belum beres, gimana kamu bisa melihat yang lain. Bahkan sekalipun dirimu beres, jangan pernah ngomong yang lain. Itu anjuran daripada seorang Bapak Suci, Bapak Padang, guru yang dapat kita hidupi. Kita lakukan sehingga hidup kita benar-benar hidup yang memuliakan Allah, dan kita dapat menjadi sarana bagi Allah untuk kita dapat menyelamatkan orang lain. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan